Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Sahabat AIM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang kembali di AIM Talks, episode spesial perbincangan bersama penghafal Al-Quran. Dalam segmen ini kita akan berbincang-bincang bersama para penghafal Al-Quran, terutama penghafal Al-Quran yang ada di Ma'had Abdullah bin Mas'ud. Dan pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah, telah bergabung bersama kita salah satu dari penghafal Al-Quran dari Ma'had AIM, Ahmad Itsna Al-Asari Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum ya Isna. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kayak Pak gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, bukhair? Khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Ana mau tanya dulu nih, antum sejak tahun berapa bergabung di Ma'had AIM? Sekitar tahun 2020. Tahun 2020 ya, berarti di awal pandemi, setelah pandemi. Pendaftaran ketika pandemi, Masya Allah. Antum berasal dari daerah mana? Karawang. Karawang. Masya Allah, jauh sekali Karawangnya. Perjalanan, dapat info dari mana tentang Ma'had AIM ini? Dari orang tua. Dari orang tua. Orang tua dapat dari mana? Tua bilang ke anak, katanya dari temannya juga. Dari temannya. Masya Allah. Sebelum antum di Ma'had itu antum belajar di mana? Sempat belajar Al-Quran kah atau sempat ngafal Al-Quran sebelumnya atau gimana? Sempat. Sudah berapa juz waktu itu hafalan ketika sebelum antum masuk ke Ma'had AIM? Lebih ya sekitar 18 juz ya. 18 juz. Oh, Masya Allah. Dan hari ini hafalan di Ma'had sudah Hari ini alhamdulillah sekitar 20 juz ya. 20 juz. Tapi emang ketika masuk Ma'had diulang dari awal ya? Diulang dari awal. Diulang dari awal. Masya Allah. Nah, taib. Ana mau dengar cerita antum bagaimana kesan pertama antum ketika antum menginjakan kaki pertama kali di Ma'had AIM. Boleh ceritakan gimana kesannya? Ketika datang ke Pondok AIM, Masya Allah, itu Pondok AIM ini berbeda dengan pondok lain, Ustaz. Yaitu dia menghafal Al-Quran, di samping menghafal Al-Quran juga mempelajari adab dan akhlak, Ustaz. Menjunjung tinggi namanya adab dan akhlak. Masya Allah. Dan yang kedua juga mempelajari bahasa Arab, samping itu juga. Maka terkumpul semuanya, Ustaz. Jadi kita banyak menghafal Al-Quran, akan tapi adab akhlak lebih penting, Ustaz. Ada akhlak lebih penting. Ya, Masya Allah. Ya karena menghafal Quran ya banyak-banyak hafalan, tapi kalau tidak tercermin dari akhlak yang mulia maka itu juga sangat disayangkan. Karena orang-orang ada sebuah ungkapan mengatakan begini, jangan kasih tahu orang berapa hafalan, tapi cukup kabari mereka dengan akhlak yang tercermin dari berapa banyaknya hafalan. Masya Allah. Semoga Allah berkahi hafalan antum. Taib, selama perjalanan di Ma'had AIM, bagaimana suka dukanya menurut antum selama ini, selama antum proses menghafal Al-Quran? Ya, anak kalau boleh tanya, menghafal Quran tuh bagi antum mudah atau sulit? Mungkin kadang mudah, kadang susah, Ustaz. Tapi pertengahan. ya, Masya Allah. Susahnya gimana? Susahnya gimana? Susahnya di segi murojaah, Ustaz ya. Murojaah, terus harus bangun pagi, harus tepat waktu, gitu. Itu banyak. Harus bangun pagi, harus tepat waktu. Jadi mendisiplinkan diri itu lumayan berat ya. Lumayan berat. Tapi selama di Ma'had antum kebantu nggak sama program yang ada di Ma'had ini? Jadi kesulitannya jadi berkurang nggak dalam proses menghafal? Berkurang. Berkurang, alhamdulillah. Dan tantangan-tantangan apa lagi yang menurut antum merasa bisa mengganggu hafalan selama ini yang antum rasakan? Kalau kita lagi futur, Ustaz, atau lagi susah dalam menghafal, atau susah dalam murojaah, itu mungkin kita makin futur, makin susah juga, pusing gitu. Biasanya ngatasinnya gimana antum kalau lagi futur? Kalau anak sendiri kalau mengatasinya tuh dengan cara yang pertama banyak istighfar, anak pribadi. Banyak istighfar, yang kedua banyak istirahat dulu. Perbanyak istirahat. Ya, baru nanti pas itu mulai lagi. Masya Allah, Masya Allah. Taib. Nah, untuk sukanya gimana? Antum apa yang antum merasa atau apa yang antum temukan dari kebahagiaan ketika antum proses menghafal Al-Quran? Karena menghafal Al-Quran itu tidak semuanya bisa. Jadi alhamdulillah ketika anak
diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi penghafal Quran, itu yang aku suka. Dan anak alhamdulillah bisa istiqomah walaupun ada tantangan Ustaz, gitu. Untuk bisa ketika mundur bisa untuk bangkit lagi gitu. Karena banyak orang ketika dia menghafal Quran, ketika jatuh tidak bisa bangkit lagi. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi anak, ketika jatuh insya Allah membangkitkan lagi untuk bisa menyelesaikan 30 juz tidak terputus. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi rasa bahagianya ketika antum jadi penghafal Quran bahwa antum sadar ya tidak semua hamba Allah dikasih kemampuan untuk itu, atau Allah pilih untuk menjadi salah satu penghafal Quran, dan antum sadar antum dipilih, maka disitulah letak kebahagiaannya. Dan memang ya itu tadi poinnya, keistiqomahan juga itu juga penting, sahabat Aim ya, harus kita minta terus menerus keistiqomahan kepada Allah, karena memang bahkan hal yang sedikit tapi terus menerus itu lebih berharga daripada hal yang diporsir kemudian hilang. Terutama sebentar lagi bulan Ramadan, kita akan bertemu dengan banyak-banyak amalan soleh yang butuh sekali dengan istiqomah. Maka seperti para penghafal Quran, mudah-mudahan ya para penghafal Quran ini bulan Ramadan ini bukan lagi-lagi seperti kebanyakan kaum awamnya kaum muslimin yang baru bertemu dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Tapi para penghafal Quran mereka sudah bertemu dengan Al-Quran mungkin setiap harinya. Jadi ketika bulan Ramadan mungkin adalah saatnya untuk meningkatkan kualitasnya lagi, bukan hanya sekedar mendekatkan diri dengan Al-Quran karena hari-harinya sudah dekat. Masya Allah. Nah, bagaimana suasana di ma'had ini bisa mendukung rasa proses belajar antum yang antum rasakan ya? Apa yang antum dapat dari mungkin bedanya di ma'had ini, atau antum pernah menghafal di mana sebelumnya? Dulu ada pernah menghafal Al-Quran di salah satu cabang Wadi Mubarak. Masya Allah. Jadi terus juga pernah dulu di sekolah atau SD juga di Pondok Al-I'tisam. Dan suasananya berbeda dengan Mat Aim. Apa yang membedakan tuh dari tempat-tempat sebelumnya sampai yang sekarang antum merasakan di Ma'had Aim? Kalau di sini Anda rasakan sama anak pondok saja, berbagi banyak anak pondok dari SD, SMP, dan SMA. Tentu yang paling beda ketika masuk pondok SMA ini, yang pertama yaitu adab akhlak ya Ustaz. Itu yang benar-benar tekankan sini, yaitu adab akhlak. Kedua, ramah-ramah. Itu apalagi pengajarnya begitu ramah yang mengajarkannya gitu. Insya Allah. Kemudian ada hal lain yang antum dapatkan dari Syekh atau dari Ustadz, dari Mudir Ustadz Abu Hanif, atau dari para musyrif yang lain? Ada yang antum temukan beda? Mungkin Masya Allah ya, yang beda itu dari Syekh mungkin Ustaz. Masya Allah, Syekh itu sangat sabar dalam mengajarkan anak dari nol sampai akhir gitu. Dan juga Masya Allah mudirnya itu Ustadz Abu Hanif, beliau Masya Allah sangat tawaduknya dan sangat merangkul pada santrinya Ustaz. Ketika santrinya bersalah, beliau datang menasihatinya dengan cara yang baik. Jadi bahkan Ustadz Abu Hanif ya sebagai sosok mudir ini, sekalipun dengan kesibukan beliau yang padat, beliau menyempatkan diri untuk terus ada di tengah-tengah santri ya, dalam memberi nasihat dan mengingatkan santri. Karena juga banyak kan pemimpin para pondok juga kadang mereka sendiri-sendiri atau tidak. Jadi Masya Allah sahabat ini beliau sempatkan waktunya untuk santri, bercanda dengan santri atau ngobrol, makan bareng bersama santri, buka puasa bersama santri. Itu Masya Allah ya, nikmat yang luar biasa ketika seseorang yang ikut merintis dan membangun pondok ini dan juga memimpin, dan antum bisa punya kedekatan dengan beliau. Ini karena bisa jadi tidak didapatkan di tempat-tempat yang lain ya. Tapi kita ingin tutup dengan apabila antum mau mengucapkan rasa terima kasih antum sekarang sebagai penghafal Quran ya, rasa syukur antum ya, selain kepada Allah tentunya ya. Setelah rasa syukur antum kepada Allah, siapa orang yang ingin antum ucapkan terima kasih dan bagaimana ucapan terima kasih? Di akhir ini anak sangat banget terima kasih kepada yang paling penting itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih anak untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan juga di balik itu ada peran yang paling hebat, yaitu kedua orang tua anak, yaitu abi umi anak. Masya Allah begitu perjuangannya untuk anak bisa jadi penghafal Al-Quran.
karena beliau selalu mendoakan anak, selalu memberikan motivasi anak ketika anak lagi futur. Walaupun mereka bukan penghafal Al-Quran, akan tapi mereka sangat mendukung anak untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga, terima kasih kepada guru anak, yaitu Syekh, dan para asatidzah yang membantu anak dalam menghafal Al-Quran, memberikan motivasi, terus bisa untuk baca Al-Quran dengan benar, terus bisa menghafal Al-Quran dengan mungkin, itu sangat Masya Allah. Taib. Nah, dengan ini Ana ingin juga dengar penutup dari antum, bagaimana pesan antum untuk sesama atau para pejuang di luar sana yang sama-sama sedang berjuang dalam menghafal Al-Quran atau menghafal kitab. Barakallahu fiik. Teman-teman yang sekarang lagi berjuang dalam menghafal Al-Quran, kita harus sama-sama. Yang pertama, kita harus meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa menghafal sekian justru bukan karena kepintaran kita atau karena kehebatan kita, itu kita bisa begini itu karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita dan pada guru-guru kita, karena mereka lah sebab mereka kita bisa menghafal Al-Quran. Karena samping itu orang tua kita mendoakan kita, samping itu juga orang tua kita mencari pekerjaan untuk kita, dan samping itu guru-guru kita pun mengajarkan kita dengan cara yang baik, dan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak begitu manusia yang tidak bisa diberikan kesempatan kita di menghafal Al-Quran. Dan yang paling penting yaitu seseorang dikatakan penghafal Al-Quran jika ia mengamalkannya, itu yang paling penting. Karena begitu banyak penghafal Al-Quran, akan tetapi seperti biasa-biasa saja, karena mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Karena diturunkan Al-Quran, yang utama itu kita mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, dan tetap semangat dan istiqomah ketika menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran bukan setahun 2-3 tahun, akan tapi selama-lamanya, Ustaz. Selama-lamanya. Bukan berarti ketika kita 30 juz itu di akhir, akan tapi ketika menghafal Al-Quran sampai kita wafat, sampai kita bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fiik. Ya, semoga pesan-pesannya bisa diterima dengan baik oleh sahabat Aim, ya, bisa jadi manfaat untuk kita semua, untuk beliau yang menyampaikan, kami yang menyimak di sini, dan teman-teman juga yang menyimak di channel YouTube kami ataupun di platform yang lainnya. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe kanal kami, ya sahabat Aim, di YouTube Mahat Abdullah bin Mas'ud, kemudian di Facebook di Mahat Abdullah bin Mas'ud, dan di Instagram di Mahat_Aim. Jazakumullah khairan katsira sudah menyimak perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat Aim di rumah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.